Tabe pahara-pahari samandiai in kueh berarti akabuah tentang tuntung tra anu ketun samandiai saliwat besunda tinai anda tuh ita menuntung gawe yete bab 5 rom 2 Romawi buhut menjapak cukukuan hai buhut cukukuan je jadi ati bi buhut cukukuan kolih bara menjapak ci hai buhut cukukuan asing-asing tam inamean akan huang pajuk. Nah Romawi telu buhut menyerata cukukuan menjadi sindemat hai pangun sindemat bi fofa sindemat. Nah ilote te ye mano materi ya te. Nah toh ye jehelo na jadi ita memandarak ya dua Romawi atau buhut menjapak cukukuan. Nah cukukuan itu hindai ati yo. Baya ati na huang pondoh-pondoh lambang-lambang saja. Nah ente lambang te untuk upak metu kah ati untuk uang upak metu uang bintap papan atau kayu. Nah itu uang mantitik sintu batu memahat batu tuntang rajah-rajah. Nah atiknya sapunduk itu patung. Nah pantar tiang ranggong, nah tiang tinggi, nah itu di orang Kaharingan itu. Itu huang kare raung peti mati. Nah tuntang kare ragam mate, ake ragam bilem, ragam handang, nah, ragam bahenda jite jare orang te. Nah salimbate hai ate cukukuan jadi ati. Cukukuan jadi ati te. Nah ya dia are saniha we aloh ye sangai ya tapi ati kute. Nah ente aran aju benda aran metu nah, atau pelapa hewan aran tumbuh-tumbuhan aran kere gagas huma tejan sagagas perlaukan. Nah sagagas sambaya je benyihi te kelote tentang untuk adat norma jadi mandel hello hadat untuk tradisi. Nah cukukuan jadi ati te orang anya hello te untuk ano rayo je hello te dia tanyurat jatun dia tanyurat jadi ji ati te imanderi tuntung pander barahiang akan ato klote. Nah bara ato te kan tambi bue mohon tinai. Bara tambi bue te mohon tinai kan apang tentang indang. Nah, bara apang tentang indang te mohon indai. Ando uron anak-anak. Nah, bara uron te mohon indai. Jareh kan esuk. Bara esuk te mohon tinai. Akan buyut. Nah, bara buyut te mohon tinai. Mandalas alep. Alep. Teye bihai buhut cukukuan kolih bara menjapa. Nah posisi suku kata hasil dari mencipta. Nah hasil dari mencipta itu kan di dalam pola yang baru ada 7.933 suku kata. Nah itu ini tidak terasa sudah 4 menit sampai 5 menit ini. Nah, itu sudah juga dibahas terdahulu. Nah, kemudian ci besarnya
masing-masing kelompok suku kata itu dimasukkan ke dalam kelompok. Nah, kembali saya ulangi. Kamus bahasa Dayak Ngaju ini beda dari cara membuat kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena kamus bahasa Dayak Ngaju ini dikelompokkan. Kalau kelompok mata itu semua aktivitas mata apa saja yang ada di mata itu. Begitu. Jadi satu tempat saja mudah mencarinya. Nah, kalau misal tangan itu ya tangan, kaki misalnya gitu. Ya apa saja mulai dari ujung jari sampai ke bahu ini. Semua ada di situ aktivitasnya. Begitu seterusnya. Nah. Kemudian dia kerasaan jadi 5 menit halau. Aku sesindai tinai tuh. Aku usah mandalah anduk keton semandai. Aku are menyewut narima asi. Ya, sendai tinai. Are menyewut narima asi. Awi keton sekilau paalang. Ya. Jadi menengah subscribe anduk aku. Jadi menengah pemantar. Jadi menenyek. Suka kah tidak suka. Awi aku maite bara kuliah analisis kelute. Nah sendai tinai aku kalau dia belaku tinai. Anduk keton samande narima asik. Miho pelo. Teh belangkong tuh. Nah, telu Romawi buhut menyeratai cukukuan menjari sindemat. Posisi menyusun suku kata untuk menjadi kalimat-kalimat. Nah, ahai ate bangun sindemat, pola kalimat. Nah, pola kalimatnya itu kan sudah juga dibahas di bab-bab terdahulu. Tetapi perlu juga disampaikan. Nah, pengertian dari bentuk kalimat. Ini bentuk kalimatnya nih. Atonam saeleh pagawian menyeratai cukukuan. Saare-are jein usahkan dalaskan hung rima arti 4 riman makna sinemat je umbet cukup adalah suatu pekerjaan yang menyanding suku kata sebanyak-banyaknya yang diperlukan sampai kepada arti serta makna kalimat yang cukup. Nah, itu dia bentuk kalimatnya itu begitu. Nah, contohnya tuh ini tuh tiring atau misik baratiro hanjewo andau uron te mensiapkan arepah buhaukan pakan batulak mahapa sapeda sadalaskan pakan mamili sambulan sayuran lauk tuntang luntau jebeke tinai salimbah jadi insambiwe dianggap ombet dianggap cukup kamburian kaluli bulikan huma. Nah, bahasa Indonesianya bangun dari tidur pagi hari, anak itu menyiapkan dirinya pergi ke pasar. Berangkat memakai sepeda, sesampai di pasar membeli sayuran, ikan dan bumbu-bumbu yang lain lagi. Setelah sudah dianggap cukup, kemudian kembali pulang ke rumah. Nah, itu bentuk kalimat. Contoh bentuk kalimat. Sudah 9 menit, tidak terasa. Bihai'atu fofa sindemat. Pola kalimatnya. Nah, pola kalimat ini adalah atau nam sejuah rincitan bara proses buhut cukukuan nol. Nah, tahapan dari proses posisi suku kata nol, kemudian menjadi posisi mencipta suku kata, kemudian menjadi posisi
menyanding suku kata menjadi kalimat, kemudian menjadi penetapan suku kata bahasa Dayak Ngaju, dan juga terakhir adalah kalimat-kalimat baku. Nah, menjadi kalimat baku. Sudah 10 menit. Aduh. Nah, contohnya kan sudah saya sampaikan terdahulu dari bab-bab yang terdahulu, yaitu pola kalimat yang didasarkan kepada orang. Nah, pola kalimat yang didasarkan kepada waktu itu sudah. Pola kalimat yang didasarkan kepada benda. Nah, kemudian pola kalimat yang didasarkan kepada fauna. Nah, flora dan fauna. Kemudian pola kalimat yang didasarkan kepada metuk binatang dan parapah hewan. Nah, kemudian keempatnya itu pola kalimat sempurna. Nah, ini mungkin kembali saya sampaikan menjadi catatan, mungkin ada satu-satunya ini. Ini hal yang betul-betul baru. Pola kalimat sempurna di dalam tata bahasa Dayak Ngaju versi Fit Johannes Dadi yang baru ini. Ada pola kalimat sempurna. Nah, pola kalimat sempurna itu karena di dalamnya itu mulai suku kata yang sudah mendapat awalan dan akhiran. Nah, ada pola suku kata orang ke satu, kedua, ketiga, dan mereka. Nah, ada suku kata pola kalimat waktu. Nah, ada pola suku kata benda, suku kata flora, fauna, hewan. Nah, begitu. Itu jadi dia kalau semua ada itu dia menjadi kalimat yang sempurna. Nah, contohnya adat peratuhan hais intinduhi awi saining olon in huang kawanitas ewen. Jadi, nah jari barosan bara andau male tuntang menjadi kawahasan andu malasigalkan aju-aju saritah. Malasigalkan tombo-tombohan andu amba-ambaan tuntang malindongi metu atau parapah je manomun wet je jari intetepkan pemerintah. Nah, itu dia. Itu contoh kalimatnya. Sudah 12 menit. Nah, yang terakhir, yang kelimanya itu pola suku kata bebas. Nah, ini juga sudah dahulu sudah disampaikan. Nah, suku kata bebas ini sebagai suatu kebebasan yang ada di dalam pola tata bahasa Dayak Ngaju versi yang baru. Nah, karena yang terdahulu semua ada aturannya dan mengikat. Nah, bebas ini kan juga diberikan peluang begitu. Supaya ada keseimbangan, ya, supaya ada keseimbangan antara yang ada aturan dan yang tidak ada aturannya, yang bebas, kalimat-kalimat yang bebas. Misalnya itu kan untuk orang misalnya menyanyi, nah berpantun misalnya, karungut. Nah, itu contoh-contoh begitu. Kalau misalnya mau menulis buku, ya bisa dengan bebas. Nah, ada juga yang ada memenuhi aturan, nah ada yang bebas begitu. Jadi di situ ada variasi-variasi yang menurut saya itu satu pola yang baru, ya, pola baru. Ini di dalam tata bahasa Dayak Ngaju versi sistem Fit Johannes Dadi, pola yang baru ini. Ingat, ini bahasa ini adalah bahasa ibu, bahasa lokal, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu keistimewaannya ini. Mungkin ini hal yang betul-betul baru dan luar biasa. Sekali lagi, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak namanya Apang, Indang, Ibu Nyonya, Indang itu Nyonya, Pahara saudara, Pahari saudari, Samandiai,
In kue berarti aku sesindai tinai are menyebut narima asik. Nah, awi keton jadi maalang jadi manonton channel Kamus Kutak Dayak Ngaju tuh.